Belum lama ini, sempat heboh cerita tentang rahim copot yang sampai dimasukin ke kantong kresek. Dari cerita, rahim bisa copot karena tali pusar di bayi itu ditarik paksa sama dukun beranak. Nah, pertanyaannya, kondisi rahim copot itu beneran bisa terjadi nggak ya? Halo, saya Dr. Rena dari Halo Dokter. Saya jelasin ya. Jadi, rahim copot yang lagi ramai dibicarain ini sebenarnya berkaitan dengan kondisi medis langka yang disebut inversio uteri. Inversio uteri adalah kondisi ketika rahim itu terbalik sampai sebagian atau seluruh rahim menonjol keluar melalui vagina. Kondisi ini termasuk kegawat daruratan persalinan, jadi harus segera ditangani oleh tenaga medis ya. Terus, penyebab rahim copot itu apa sih? Biasanya, kondisi ini berkaitan dengan proses persalinan. Misalnya, kalau tali pusar ditarik terlalu kuat atau terlalu cepat sebelum plasenta benar-benar lepas, rahim bisa ikut ketarik dan akhirnya kebalik. Selain itu, ada juga beberapa hal lain yang bisa ningkatin resikonya rahim terbalik. Misalnya, 1. Plasenta menempel di bagian atas rahim, sehingga gampang ikut ketarik waktu persalinan. Yang kedua, atonia uteri, yaitu ketika rahimnya nggak berkontraksi dengan baik setelah persalinan, jadi rahimnya jadi lemes dan lebih mudah terbalik. Yang ketiga, multipara, yaitu sudah memiliki riwayat melahirkan sebelumnya setidaknya 1 kali. Nah, inversio uteri ini dibagi jadi 3 stadium, tergantung pada seberapa parah rahimnya terbalik. Yaitu, yang pertama, stadium 1. Bagian atas rahim terbalik tapi belum keluar dari leher rahim. Stadium 2, rahim udah turun melewati leher rahim dan masuk ke vagina. Yang stadium 3, rahim sepenuhnya terbalik dan terlihat menonjol keluar dari vagina. Gejala rahim terbalik bisa beda-beda, tergantung pada tingkatan stadiumnya. Tapi secara umum, tanda-tandanya itu meliputi 1. Rahim terlihat menonjol keluar dari vagina. Kedua, ada perdarahan dari vagina. Ketiga, penurunan tekanan darah. Dan yang keempat, nyeri di perut bagian bawah. Kalau udah parah, ibu yang mengalami rahim terbalik bisa mengalami shock dengan tanda-tanda berikut ini. 1. Pusing dan badannya tuh lemes banget. Yang kedua, detak jantung makin cepat, napasnya juga jadi ngos-ngosan. Yang ketiga, keringat dingin. Yang keempat, kesadaran menurun. Nah, supaya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan selama kehamilan bisa dicegah, penting banget untuk memeriksakan kandungan sesuai jadwal ke dokter atau bidan ya. Dengan aplikasi Halo Dokter, kamu bisa chat dengan dokter 24 jam tanpa perlu keluar rumah. Jadi, kalau ada keluhan seperti nyeri perut yang terasa beda, perdarahan, kontraksi yang nggak wajar, atau apapun yang bikin kamu khawatir, kamu tinggal buka aplikasi Halo Dokter aja. Di Halo Dokter juga ada banyak dokter umum dan dokter kandungan yang siap bantu kapan aja, bahkan tengah malam. Respon dokter pun cepat, biasanya kurang dari 2 menit. Setelah nonton video ini, kamu bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Nah, kita balik lagi. Terus, penanganan inversio uteri gimana, dok? Penanganan rahim terbalik tergantung pada tingkat keparahannya. Kalau rahim belum sepenuhnya keluar, dokter biasanya akan mencoba mengembalikan posisi rahim secara manual dengan manuver Johnson. Sebelum dokter melakukan manuver Johnson, pasien akan diberikan obat untuk membuat otot rahim jadi rileks, biar prosesnya lebih mudah. Setelah rahim kembali ke posisi normal, pasien akan dikasih obat kontraktil supaya rahimnya bisa menempel dengan baik dan mencegah komplikasi. Kalau cara manual nggak berhasil, misalnya karena rahim udah robek atau ada perdarahan, dokter akan melakukan operasi seperti operasi laparotomi. Dalam kondisi yang ekstrim seperti perdarahan hebat, infeksi berat, atau komplikasi serius yang mengancam nyawa, pengangkatan rahim atau histerektomi bisa menjadi satu-satunya jalan. Terus kalau kasusnya rahim copot gimana, dok? Nah, kalau rahim benar-benar terlepas dan rusak parah, rahim udah nggak bisa dikembalikan ke posisinya lagi. Prioritas dokter hanya untuk menghentikan perdarahan dan menstabilkan kondisi pasien. Yang kamu perlu tahu, kasus rahim copot ini jarang banget terjadi. Tapi bukan berarti mustahil. Makanya penting banget buat rutin periksa dan konsultasi dengan dokter atau bidan selama kehamilan. Terus, pas melahirkan, usahakan didampingi oleh dokter atau bidan yang terpercaya dan terlatih. Oke, segitu dulu informasi tentang rahim copot.
Kalau kamu punya pertanyaan seputar kesehatan ketika hamil atau setelah melahirkan, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaanmu bakal dijawab oleh dokter di video berikutnya. Jangan lupa save video ini biar bisa ditonton lagi kapan aja. Like kalau bermanfaat dan share ke teman atau orang terdekat supaya mereka juga tahu hal penting ini ya. See you in the next video. Hidup sehat bersama Halo Dokter.